Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo. NIM 181410338. Kembali ke tugas CRM di materi 10. Materi 10. Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pandangan tentang motivasi dibagi menjadi 3: model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Model tradisional bekerja pada model tradisional ada 6 bagian. Yang pertama, bekerja pada dasarnya tidak disukai banyak orang. Jarang yang dapat menangani pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas, disiplin, dan pengendalian diri. Yang 3, manajer harus mengawasi dan mengendalikan bawahan. Yang keempat, tugas terperinci dan operasi mudah dipelajari. Yang kelima, orang bersedia bekerja jika balas jasanya memadai. Yang keenam, berproduksi sesuai standar. Sedangkan di model hubungan manusiawi ada orang ingin merasa berguna dan penting, orang ingin memiliki dan diakui sebagai individu. Kebutuhan lebih penting dari uang dalam memotivasi orang untuk bekerja. Manajer harus membuat setiap karyawan merasa berguna dan penting. Pembagian informasi kepada bawahan dan keterlibatan keputusan rutin sangat penting. Pemuasan kebutuhan akan meningkat semangat kerja. Model selanjutnya, model sumber daya manusia. Yang pertama, ada bekerja pada dasarnya menyenangkan. Sebagian besar orang lebih kreatif dan disiplin. Manajer harus memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Manajer mendorong partisipasi penuh. Kepuasan kerja akan meningkat sejalan dengan pemanfaatan sumber daya manusia secara penuh. Teori motivasi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, teori petunjuk, mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Teori isi disebut teori kebutuhan, menjadi 3 bagian lagi. Hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, teori motivasi dari Frederick Herzberg, dan teori prestasi dari David McClelland. Yang selanjutnya ada teori proses, dibagi menjadi 4. Teori pengharapan, pembentukan perilaku, teori Porter Lawler, teori keadilan. Kembali ke tugas 10 di slide ke-7, teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Ada aktualisasi diri, harga diri, sosial, keamanan dan rasa aman, dan fisiologis. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow, dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah. Kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri, contohnya penggunaan potensi diri. Yang kedua, kebutuhan harga diri, contohnya status atau kedudukan, prestasi, penghargaan, dan kehormatan diri. Yang ketiga, kebutuhan sosial, cinta, persahabatan, pertemanan. Yang keempat, kebutuhan keamanan dan rasa aman, perlindungan dan stabilitas seperti asuransi yang lainnya. Yang kelima, kebutuhan fisiologis, makan, minum, perumahan, seks, dan istirahat, yang manusiawi lah intinya. Selanjutnya, kalau kita lihat di Wikipedia, sama ini hierarki kebutuhan Maslow, tingkat kebutuhannya sama. Kita baca sedikit ya. Di kebutuhan fisiologis, kebutuhan paling dasar setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni
kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, ya seperti makanan, minuman, tempat tidur, oksigen, dan lain-lain. Terus kita scroll lagi, kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan, muncullah apa yang disebut kebutuhan dan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Kebutuhan selanjutnya, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan akan penghargaan. Setelah dicintai dan dimiliki, selanjutnya akan bebas menuju kebutuhan egonya, keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestige. Maslow memukakan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Terus kebutuhan akan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir ini yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas 10 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.